kita akan memulai ibadah pelepasan almarhum Bapak Tua Sri Noringo, supaya kita bersama-sama mengikuti acara di dalam gedung ini. Jemaat GKI Ciberem guru supaya kita bersama-sama mengikuti ibadah. Cukup kan? Mari kita sama bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian pelepasan ataupun berangkatan almarhum Bapak Tua Sri Noringo menuju ke pemakaman Depok. Kita akan menyanyikan lagu nomor 2. Lagu nomor 2 ada satu sobatku yang setia 2 hari. Sebelum kita panjatkan doa. Ada satu
Juru Selamat kami, yang adalah sahabat kami yang setia, yang senantiasa menyertai kami dalam keadaan apapun, dan Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami, dan Engkau adalah jalan keselamatan dan hidup itu sendiri. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah kami yang sedang berduka, secara khusus keluarga Bapak Tua Siringoringo yang Kau panggil kemarin pagi, biarlah Tuhan kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah perkabungan ini, di tengah-tengah kebaktian duka ini, sehingga Roh Kudus Tuhan sendiri yang boleh memulihkan hati yang terluka, hati yang berduka, jiwa yang merasa tidak berdaya. Tuhan, kami serahkan kebaktian ini ke dalam nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita baca bagian firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu nomor 8, karena kita tahu hanya firman Tuhanlah yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang dapat menuntun langkah kita, secara khusus keluarga yang berduka dalam perjalanan hidup ke depan. Firman-Mu pelita bagi kami.
bantulah kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi tanah yang subur ketika firman Tuhan ditaburkan sehingga boleh bertumbuh dan berbuah. Kami menyadari bahwa hanya dengan firman-Mu lah kami boleh melalui jalan kehidupan di tengah-tengah dunia yang gelap. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada siang hari ini yang akan menjadi bekal bagi Bu Agustin, Eka, Elsa, Evelyn, Angelin, dan Alfredo serta kita semua adalah Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Demikian Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Keluarga yang berduka dan semua kita jemaat Tuhan yang bergabungan pada siang hari ini, kita selalu mendengar atau membaca di berita tentang duka kalau ada seorang Kristen yang meninggal dikatakan telah kembali ke rumah Bapa di surga. Walau mungkin sebagian ini menjadi suatu hal yang biasa kita dengar atau kita baca dan mungkin kehilangan gregetnya, kehilangan makna karena sudah demikian sering ucapan ini sehingga barangkali menjadi sesuatu ucapan yang latah saja atau hanya tapi sesungguhnya inilah kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus pada setiap kita umatnya yang percaya kepadanya, bahwa kedatangannya dunia ini bukan sekedar menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita, memulihkan hubungan kita dengan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yang tidak terhampiri oleh siapapun kecuali melalui jalan yaitu Yesus Kristus sendiri. Tetapi juga bagian ini sekaligus mendorong kita menjalani hidup beriman yang sehari-hari, bahwa ada tujuan kemana hidup, ada pengharapan hidup ini untuk dijalani. Apa gunanya kalau kita lahir, besar, sekolah, kuliah, bekerja, berkeluarga, dan mungkin memiliki harta seluruh isi dunia sekalipun, tetapi kalau kita kemudian meninggal, wafat, mati bahasa kasarnya, akan kita tinggalkan keluarga, sahabat, keluarga dekat, teman-teman, tapi juga
juga seluruh hasil jerih payah kita, termasuk harta benda yang kita kumpulkan selama ini. Tetapi kita tahu karena ada tujuan yang harus kita tempuh dan kita pasti akan mencapainya. Maka sekalipun hidup ini dengan berbagai kesulitan, berbagai perjuangan, berbagai penderitaan, bahkan sakit penyakit, serta kematian yang diizinkan oleh Tuhan sekalipun, maka segala sesuatunya itu layak untuk kita perjuangkan, layak untuk kita jalani. Kehidupan ini sesuatu yang adalah berkat untuk kita terima dengan sukacita. Bayangkan kalau kita mau pergi, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita mungkin hanya berputar-putar sekitar kota Cimahi, Bandung, atau keliling Jawa bisa sekali. Tetapi itu hanya melelahkan. Tapi ketika Kristus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini adalah jaminan bagi setiap orang yang percaya, setiap murid-murid Kristus, setiap anak-anak Tuhan, setiap sahabat-sahabat Kristus, bahwa Tuhan menyediakan tempat, menyediakan rumah. Artinya apa? Bukan sekedar rumah secara fisik, secara bangunan. Kalau bahasa Inggris itu dikatakan house, tetapi tidak menjadi home. Tetapi yang dimaksud di sini adalah home, tempat di mana kemudian kita dapat kembali beristirahat dan kemudian menikmati kenyamanan, menikmati kebersamaan, menikmati semua berkat-berkat yang ada di rumah Sang Bapa tersebut. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan segala penderitaan, sakit penyakit itu yang kita alami selama hidup ini, termasuk juga yang dialami oleh Bapak Tua Sirino, tidak ada bandingannya dengan sesuatu yang dijanjikan, yang disediakan oleh Tuhan. Karena untuk itulah Kristus ketika selesai melakukan pelayanannya, tebusan dosa dengan mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, yang mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak ada batasnya. Dunia ini kita mungkin tidak punya rumah. Ada banyak, bahkan puluhan juta yang tidak memiliki rumah. Ada puluhan juta pengungsi di seluruh dunia yang tidak punya tempat tinggal, yang terlunta-lunta hidup. Tetapi surga yang disediakan Bapa itu limitless, tidak ada batasnya, semua dapat diterimanya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada. Apa yang dialami oleh Bapak Tua Sirino pada akhir-akhir hidupnya sampai ke Bali, dan kini dia sudah dipanggil terus Bapa di surga, maka dia memasuki masa istirahat, masa perhentian, lepas dari seluruh jerih lelah, lepas dari seluruh penyakit, sampai ketika kelak Kristus datang kedua kali. Maka dikatakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana Yesus berada, di situlah kita pun akan berada. Bagi semua yang percaya kepadanya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan pertemuan yang dikasih, kalau rumah itu sudah disediakan, penyambutan itu sudah disiapkan,
Tetapi kalau kita tidak tahu jalan ke situ, apalah gunanya? Banyak orang yang mengatakan, kamu harus melakukan ini dan itu. Kamu harus berbuat ini dan berbuat itu supaya engkau selamat, supaya engkau masuk surga. Tapi sejatinya itu bagaikan seorang yang di terminal bus saja, yang menunjukkan, oh ini di sini akan rutenya ke sana, nanti kamu sampai ke sana. Tapi sejatinya dia tidak ke sana dan tidak akan mencapai tempat yang dituju. Tetapi Kristus dikatakan, kamu tahu jalan ke situ. Kenapa kita tahu jalan ke situ? Kenapa kita tidak lagi kemudian menjadi bertanya-tanya, menjadi ragu, menjadi bimbang? Setelah kehidupan yang sementara ini koma dengan kematian, kemana kita akan? Yesus mengatakan, kamu tahu jalan ke situ, karena Dia sendirilah jalan kebenaran dan itulah yang membedakan iman Kristen. Seorang yang menerima Kristus dalam, terlepas mungkin dalam perjalanan hidupnya ada fase-fase tertentu yang mungkin seolah-olah jauh meninggalkan Tuhan. Tetapi kita percaya barang siapa yang sudah menang, yang sudah memperoleh kemenangan dalam Kristus, yang sudah bertobat, yang menerima Kristus, yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, walau dengan berbagai kelemahan, maka dia tetap dalam hidup. Firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah itu sakit, penyakit, kelaparan, penderitaan, bahkan kematian sekalipun. Mungkin Ibu Agustin atau anak-anak bertanya, mana Bapak saya selama ini? Tapi yakinlah, seorang anak Tuhan dengan berbagai pergumulan mungkin juga bisa salah jalan, tetapi jika ia sungguh-sungguh pernah menerima Tuhan, maka Tuhan tetap menjaga. Dan malam Natal itu menjadi satu bukti bagi saya adalah panggilan untuk dia kembali datang. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menyediakan penyakit, kematian hanyalah sarana yang dipakai untuk boleh kembali bersama Yesus. Kalau begitu, maka setiap kita yang masih diberikan kesempatan itu, duduklah di dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Kita tidak akan sampai ke rumah itu kalau tidak terlalu jauh. Kita tidak tahu yang benar, tidak tahu kebenaran kalau kita tidak menerima sang kebenaran. Tetapi sekaligus juga kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal kalau tidak menerima Kristus. Karena itu sambutlah, terimalah Dia, percaya dan hiduplah di dalam. Mari kita menyambut firman Tuhan ini. Sebelum doa syafaat dan berkat, kita akan menyanyikan lagu nomor 10. Sobat yang sedih. Di hidupku ada sobat yang sedih. Kita nyanyikan lagu ini satu kali dengan bangkit berdiri, nanti dengan doa syafaat, berangkat ke pemakaman, dan ditutup dengan doa Bapa Kami.
pengadilan. Bersama-sama dengan Engkau selamanya, bersama-sama dengan semua saudara-saudara seiman kami yang lebih dahulu Engkau panggil ke rumah-Mu. Kami menyerahkan jalan hidup ke depan dari keluarga yang berduka, akan terus pimpin dalam pekerjaan, dalam karir mereka, dalam kuliah mereka, dalam tugas pelayanan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa kalau sebentar lagi kami akan ke pemakaman Prof. Tuhan kiranya yang menyertai, melindungi dan memimpin sampai pemakaman boleh berjalan dengan baik. Bila kiranya jalan yang lancar, bila cuaca juga Tuhan izinkan baik sementara waktu pemakaman diadakan sampai kami kembali ke rumah. Bapa di dalam surga, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari dunia ini. Karena Engkau yang berkuasa sampai selama. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, persekutuan dan cinta kasih dalam Yesus Kristus, tuntunan, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin. Silakan duduk. Kami serahkan kepada keluarga yang mewakili mekanisme keberangkatan, pengaturan, transportasi dan sebagainya. Jadi maulid dan mahu basah rohanami Tuhamuna kulianami gereja GKI Ciburu. Kami dari keluarga banyak mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, atas pemberkatan acara ibadah pemberkatan almarhum. Semoga pelayanan Bapak Ibu, terutama Bapak Pendeta, diberkati dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dalam pelayanan Bapak Ibu. Jadi sama begitu juga sama jemaat gereja GKI Ciberem, kami banyak mengucapkan terima kasih atas semua partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan maksud itu, dan jolo marfoto keluarganya. Jadi, Burunani, kalau yang tahu zaman terakhir, ya, selamat jalan buat Bapak. Ya. Udah ikhlaskan. Ya. Biar bapaknya tenang. Ikhlaskan. Udah jangan disentuh lagi. Amang Raja Dominator Ibadah. Buku acara sadari. Udah ya, jangan disentuh lagi ya. Ikhlaskan aja, jangan dipegang lagi ya. Jangan dipegang lagi. Ya. Udah. Iya. Udah ya. Sama Udah deh. Udah boleh tutup. nama yang ditutup buatnya kalau di jadi buat keluarga ya. Udah yuk. Baiklah soma asasona atau mana botol Oh. Murnya. bertugas tolong bertugas turunan untuk tahunan aja sih itu kantoran. Udah. Murnya nggak ada. Berhentinya nggak ada tuh. Udah. Ya. Oke. Pak Maman ini punya memang Gua sedang pakai silang perjolat ya? Gua makin perjolat. Merding deh. Buka. Jadi sebagian di Burunani asa dipersiapkan jolo songon ukap 7 Burunani dapat kamu meleparkan terima dibaik majolo di sun boras Asal ujiannya, Bik. doh Ya, angkat dulu. kayak video cuci tangan.
Oh, ngambil semuanya dari